Kembali lagi di channel YouTube-nya Ki Wali Farm. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi siang hari ini kita sedang berada di Bali ya, masih belum pulang nih kita. Sudah 4 hari di Bali, luar biasa. Bali itu nikmat, nyaman teman-teman. Di sini nggak takut ya ada pencuri apapun. Di Bali itu nyaman teman-teman. Dan memang di sini budayanya sangat kental, jadi orangnya asik. Memang keren. Kenapa orang itu pengen ke Bali, itu memang keren Bali itu. Nah, jadi sekalian kita berangkat ke Bali, jadi kita juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke kebun-kebun petani teman-teman. Nah, kebetulan siang hari ini kita sedang berada di kebun vanili ya. Nah, kenapa sih kita menyempatkan ke vanili? Kebetulan kita juga punya petani vanili dan memang kita punya karyawan yang kerja di vanili juga di sana. Jadi kita sekalianlah menimba ilmu di tempatnya vanili di Bali teman-teman. Nah, tapi vanili di sini memang luar biasa sekali, jauh sekali dengan vanili yang kita tanam di sana. Di sini subur, sehat dan kenyah sekali. Itu yang membuat kita terheran-heran ya teman-teman. Nah, padahal kalau dibandingkan dengan bibit yang kita tanam waktu itu, menurut ownernya itu sekitar 2 meter panjangnya, tapi sampai sekarang pohonnya masih segitu-gitu aja. Itulah. Tapi di sini lebih bagus teman-teman. Walaupun cuman 30 cm 40 cm kita tanam, katanya di sini dia lebih banyak sekali. Nah, tapi biar nggak penasaran, nanti kita ngobrol dengan pemiliknya. Oke, ikutin terus. Ini lihat teman-teman, ini 1 jengkal ya, nih 1 jengkal lebih. Ini sudah pasti grade A nih. Keren. Nah, jadi saya sudah bersama dengan pemilik kebunnya ya. Nanti kita tanyakan langsung bagaimana proses budidayanya ya teman-teman. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang, Bang Dedi. Saya merasa terheran-heran ini Pak. Ya. Jadi di sana kebetulan ada juga tanaman vanili. Ya, ya. Tapi tidak sebagus ini ya teman-teman. Saya sudah pernah posting juga di Facebook, ternyata banyak masalah. Tapi di sini luar biasa, ini keren. Ya. Ini kira-kira apa ya? Oh iya Pak, perkenalkan dulu boleh ke teman-teman. Baik. Kita dari Sabda Alam. Ya. Agro lah. Sabda Alam ya. Sabda Alam. Lokasi kita di Bali. Di Bali. Desa Tajun, Kecamatan Kebutamban, Kabupaten Buleleng, Singaraja. Buleleng teman-teman. Ya, kita bertani sebenarnya baru belajar. Kita baru belajar, syukur bahwa semua itu bisa berkembang dengan baik. Karena semua ini kita pakai organik semua. Organik, organik ya, teman-teman. Kita pakai organik. Jadi hampir tidak ada pakai kimia kita nih. Kecuali ya mungkin yang kena penyakit sedikit yang perlu kita kasih fungisida. Hanya fungisida aja. Fungisida aja. Yang lain full organik. Ya, seperti itu ya. Ini coba bisa dilihat ini. Ini coba lihat dekatnya hasilnya. Ini coba buahnya panjang-panjang, gede-gede. Ya, besar-besar. Itu pasti grade A itu ya Pak? Ya, ini grade A sudah nih. Ini batangnya coba lihat. Lihat. Besar, sama dengan anu saya nih. Dengan jari. Jari saya sama nih. Besarnya. Dan saya juga masih belajar sebenarnya. Untung jadi bisa baik, hanya saya bertahan dengan prinsip lebih banyak dominan organiknya. Organiknya. Ya. Ini wah, ya cukup puas lah saya. Hebat sekali ini pohonnya, buahnya. Ini saya tanam tahun 2020 bulan Agustus. 2 tahun lebih teman-teman. 2 tahun lebih sedikit. Bulan Agustus 20, 21, 22. Ya lebih lagi berapa bulan lah. Bibitnya juga pendek katanya ya Pak? Saya pakai bibit yang pendek Bang. Bukan 2 meter bukan? Bukan yang panjang saya pakai. Pertama kita menghemat bibit. Yang kedua
ya kita tidak terlalu dalam perkembangan itu kita bisa usahakan untuk bercabang dia. Jadi dari bawah pun udah diprogram teman-teman. Dari bawah kita pakai yang paling 4 daun ya. 4 daun. 4 daun panjangnya. Iya. 4 daun tuh jadi dia kan keluar tunas. Iya. Keluar tunas, kemudian panjang lagi kira-kira sudah naik sekitar ya berapa nih? Setengah meter ya? Setengah meter. Nah, kita potong ujungnya. Oh, tuh. Kita potong ujungnya dengan harapan dia akan cabang. Dia cabang, nanti sampai di ujung apa namanya itu? Ujung tiang itu. Ujung tiang, kita potong lagi. Kalau tumbuh dua kita potong. Mirip buah naga berarti ya Pak? Oh iya, seperti buah naga. Mirip buah naga persis. teman-teman. Sistemnya seperti buah naga. Buah naga. Karena pemahaman saya ini kayaknya prinsip dalam buah naga itu kita pakai. Makin banyak sulurnya, makin banyak dia akan keluarkan. Ini 2 tahun sudah seperti ini ya. teman-teman. Dan juga untuk sistem anunya saya seperti ini. Coba lihat tiangnya. Mungkin dekatkan aja ya. Nah ini aja yang di sini biar. Ini 2 tiang nih. 2 tiang kita pakai. Terus di atasnya itu kita sambung ada anunya. Besi itu ya Pak? Besinya kita lilit pakai apa namanya itu? Sabut kelapa. Itu tujuannya untuk menghindari jangan sampai dia gesekan anunya, sulur tuh gesekan sama besi ya? Sama besinya itu biar nggak cacat ya. Nah, kemudian nih dalamnya ini kita pakai beton Mas. Wow, yang kita itu yang beton buah naga nih. Yang di Rembang tuh pakai ini ya, pakai apa? Pakai pipa itu ya? Ya. Kalau pakai pipa? Pipa itu ya nanti kan berat dia ya. Kurang kuat. Berat dia kurang kuat, nanti kalau bawa sulur banyak dia rebah dia. Iya. Ini aja baru 2 tahun udah kayak gini ya, apalagi udah tua teman-teman. Prinsip kita pakai satu tiang tanam sampai 70 cm kita tanam tiang betonnya. Ya. Nah, kemudian kita bungkus pakai kawat jaring seperti itu. Diisi apa itu dalamnya itu Pak? Dalamnya kita kasih kokopit. Kokopit teman-teman. Sebisanya ya kokopit itu yang kasar itu masih Bang. Ya masih bagus kokopit. Nah kalau untuk media tanamnya sendiri. Nah medianya itu penting Bang. Dari awal media ini harus diperhatikan. Jadi saya menanam ini tidak ada menanam di dalam tanah. Jadi kita tanam itu tidak dalam ranah. Jadi kita tanahnya kita ratakan aja dulu. Kemudian kita isi kompos. Kira-kira setebal segini 15 cm lah. Kurang lebih 15 cm. Kompos semua. Nah nanti bibit yang hanya 4 gini aja. Helai daun. Itu kita tancapkan sedikit aja dia. Nempel aja. Dia nancap sedikit aja, aja, nggak sebanyak. Coba kalau kedalaman nanti busuk dia Bang. Nah, jadi dia tempel sedikit aja di komposnya. Iya. Nah, terus diikat ya di batangnya. Nah, anak kata tiang betonnya ini kan besar Bang. Iya. Tiang betonnya besar, jadi bungkusannya jadi besar. Tujuannya itu kita besar itu, jadi bisa kita tanemin lebih banyak bibit. Ini 7 bibit. Nah, ini kan saya masih dalam rangka eksperimen. Eksperimen itu jadi kita coba apakah bisa. Ya. Tapi ternyata rupanya kebanyakan. Mungkin untuk diterapkan nanti kita kurangi, nggak usah sampai ini sih 7 bibit ini keliling. Iya. Nah, ya mungkin 4 aja cukup lah. Ya, kayak buah naga tuh 4 ya. 4 aja. Kalau kebanyakan, tapi 4 itu harus dengan syarat yang tiang yang besar. Itu. Jadi ininya diisi serabut kelapa itu ada betul-betul Bang. Pakai kokopit. Tujuannya apa? Akar daripada itu nanti nancep dia ke sini. Jadi dia dapat nutrisinya juga dari situ. Iya. Jadi akar udaranya itu memang. Iya, nutrisinya di situ. Kemudian penyiraman kita sistemnya pakai itu, coba di set nih. Ini loh. Ini kita coba nih penyiramannya seperti ini. Anunya begini, besinya yang kita panjang 2 jadi manjang begini. Gitu. Jadi di pinggirnya kita tekuk dengan maksud supaya jangan lewat sulurnya, ditahan sama sulurnya.
Nah, jadi seperti ini. Dan ini memanjang, maksudnya Pak, supaya kita bisa, ini cuman kita belum atur betul ini. Jadi bisa ngatur, jadi memanjang ini. Berarti nanti di sini juga keisi ya Pak, ke sini? Iya, mestinya diatur dari awal. Jadi ini geser. Jadi dia begini dia, kejar. Jadi 2 tiang ini memang jadi satu kita ikat. Dari satu. Gitu. Nah, seperti ini coba lihat. Ini akar anunya kan masuk ke sini. Yang lihat nih, teman. Dia dapat nutrisi dari sini dia. Makanan. Jadi tidak mengandalkan dari bawah aja dia. Nah, gitu. Ini kita dari atas. Nah, penyiramannya ini. Maaf. Ada juga penyiraman, teman-teman. Penyiraman dari atas ini. Itu pun kalau dibutuhkan ini ya. dari atas ya. Ini nih. Jadi masuk ke sini Masuk nanti. situ. Jadi siram bawah dari nyerapnya. Iya. Dan penyiramannya kita pakai ini dari kita pelihara ikan kan di atas, kolam ikan di atas. Dari Kita pakai kolam di atas, kita pakai ikan nila. Kotorannya itu setiap kita cuci bersihkan kolamnya, kita siramkan sini. Kalau perlu disiram. perlu disiramkan. Kalau tidak perlu siramkan ya jangan disiram. Kebanyakan kemana air juga nanti kan busuk dia. Yang ada nutrisi ikan juga. Jadi banyak busuk dia. Iya. Nah, kalau busuk itu ya kan tahu sendiri sudah paksa kita mati semua jadinya. Gitu. Iya. Terus kalau itu Pak, apa namanya si tempurung kelapa itu yang di, Nah, itu apa itu? di atasnya kompos itu, Mang. Di atasnya kompos itu kita isi anunya kelapa nih, sabut kelapa. Sabut kelapa itu. Ya. Tujuannya kita juga pertama untuk mengurangi jangan sampai gulma, rumput-rumput banyak yang tumbuh. Jadi kayak mulsa alami gitu ya? Mulsa alami. Jadi lama-lama juga dia itu akan bisa membusuk, dia bahkan jadi pupuk dia, Mang. Pupuk ya. Gitu. Iya. Jadi ya ini pengalaman saya yang pertama, ternyata hasilnya seperti ini. Baru belajar ini ya Pak? Baru belajar saya Baru ini. belajar, apalagi kalau udah senior. Jadi saya bukan, kan tahu sendiri basic saya bukan orang, bukan orang pertanian. Bapak itu bukan petani ya, aslinya basicnya, tapi dia sungguh-sungguh sekali. Jadi saya kan jauh. Iya. Ya cuman saya mau belajar, mau eksperimen, gitu Mang. Iya. Ya hasilnya seperti ini lah. Itu kalau teman-teman ada yang nanya mau belajar ke sini boleh? Boleh silakan. Boleh teman-teman. Siapa aja mau ke sini, saya pasti welcome saya. Terutama yang saya juga senang ya memang betul-betul mau ada kemauan ya, betul. Kalau mau kemauan sini ya saya jelaskan sesuai apa yang saya alami. Sesuai pengalaman. Kalau bilang kalau umpamanya ahli, saya nggak juga ahli. Gitu. Jadi saya alami, saya berani mencoba, Mang. Siap. Dan hasilnya seperti ini ya, lihat ini nggak pernah. Biasanya katanya saya nggak tahu ya, orang yang sudah punya pengalaman itu katanya ini mesti di stretch air dulu ya. Oh. Katanya di stretch air itu jangan kasih biar agak sedikit layu dia. Orang lain Kayak durian gitu ya Pak, dibuat orang lain gitu. begitu. Tapi kalau saya nggak pernah layu nih. Dia seger terus ini. Tapi berbunga juga terus. Berbunga ya seperti ini hasilnya. Ini coba sini Lihat nih pohonnya nih. Batangnya loh. Lihat nih. Batangnya kayak gini rata-rata besar loh. Tuh lihat tuh buah itu. Udah mulai. Ini buah pertama ya? Iya, ini tumbuh lagi bunga dong. Calon bunga. Calon bunga semua. Jadi ya saya menceritakan hasil, Mang, bukan mengada-ngada ya Pak. Bukan ada-ada. Iya. Dan buat saya ya sama-sama kalau senang-senang bertani ya kita, karena dasarnya saya hobi kan awal. Iya betul. Hobi ya tentu kalau hobi bisa menghasilkan, kenapa tidak? Lebih baik. Ya. Lebih baik. Ya begitulah. Ya. Dan ini boleh dilihat buah-buahnya, coba lihat sampai ke dalam. Ke dalam itu kan buahnya penuh tuh. Ini baru pertama berbuah loh. Ini ada berapa tiang totalnya nih Pak? Saya punya gak banyak, Mang. Cuman kira-kira 193 tiang. Ya cuman yang 2 saya jadikan 1. Iya. Dengan sistem seperti itulah. Iya, didempet itu ya di atasnya. Didempetkan. Ya mungkin di tempat lain belum pernah ada, saya hanya mencoba dan kebetulan bagus gitu. Iya. Saya coba eksperimen aja saya. Seperti pertanaman saya yang lain kan gitu, saya pernah suka.